Di dua video saya sebelumnya, saya membahas tentang visualisasi dan afirmasi. Dan di situ saya mengatakan bahwa apabila kita menggabungkan dua strategi ini, akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa dalam mewujudkan impian kita. Saat ini saya akan mengupas lebih dalam lagi, lebih menarik lagi, dan dengan harapan setelah mendengarkan ini, kita akan lebih mengerti dan kenapa begitu pentingnya dua strategi ini untuk mencapai impian kita. Untuk itu saya akan membacakan cuplikan sebagian dari isi buku yang berjudul The End and the Eleven, karangan Vin Posente, pembalap ski olimpiade yang terdahulu. Buku itu merupakan parabel pendek yang menggunakan metafora tentang seekor semut kecil yang terbatas seperti pikiran sadar Anda, dan seekor gajah yang dikendalikan oleh kebiasaan seperti pikiran bawah sadar Anda. Kita membuat ratusan keputusan kecil setiap hari, kebanyakan tanpa berpikir karena bawah sadar kita yang menjalankan kehidupan kita. Hingga suatu ketika, si semut menyadari betapa belajar memberi makan dan menunggangin si gajah akan mampu mengubah segalanya. Ketika kita mendisiplinkan gajah, pikiran di bawah sadar milik kita, kita mengarahkannya untuk maju ke arah yang sama dengan si semut. Menyediakan si semut suatu titik di punggung gajah yang lebih solid dan kuat dalam kendali menuju sukses. Penjelasan ini membantu mengonfirmasikan apa yang telah dibuktikan oleh para ahli psikologi, bahwa sistem saraf manusia tidak dapat membedakan antara pengalaman aktual dan pengalaman yang dibayangkan dengan jelas dan detail. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan gambar-gambar dan afirmasi-afirmasi untuk memerintah gajah tersebut. Sebaliknya, ketika si semut dan si gajah tidak selaras, hal ini akan menimbulkan perang saudara di dalam otak. Si semut dan si gajah mulai mengibarkan bendera perang, berebut kendali atas arah kemana akan bergerak maju. Kondisi ini menyebabkan frustrasi, terombang-ambing tanpa keputusan, mandek, dan hasilnya pun buruk. Demikian halnya jika si semut mengadakan perjalanan tetapi meninggalkan si gajah di rumah. Dijamin akan terjadi kegagalan. Karena si semut tidak memiliki kekuatan dan semangat untuk mengatasi hambatan di perjalanan yang sebenarnya dapat dengan mudah dilakukan si gajah. Mengapa Anda harus menunggangi punggung si semut padahal ada si gajah? Meninggalkan si gajah dengan mengharapkan si semut untuk membawa Anda menuju kesuksesan tentu merupakan tugas berat bagi si semut. Belum lagi akan menjadi frustrasi karena kelambatannya. Kita harus memberi makan si gajah dan si semut secara bersamaan, menyatukan kedua bagian dari otak untuk tujuan bersama. Membuat perjalanan sukses kita tak hanya menjadi mungkin, tetapi juga menyenangkan. Suatu rencana lebih baik adalah memerintah si gajah dengan afirmasi positif dan memberi makan dengan gambar-gambar oasis, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Hal ini akan menginspirasi si gajah untuk maju ke depan dengan si semut menunggang di atas punggungnya. Kita harus memanfaatkan seluruh otak untuk pencapaian tujuan. Tentu masih akan diperlukan usaha, kerja, dan dorongan untuk mencapainya. Namun dengan menyelaraskan si semut dan si gajah, Anda dapat mengakhiri perang saudara di dalam pikiran Anda dan menciptakan kondisi untuk menghasilkan yang masif. Itulah perang batin dan bukan lingkungan orang tersebut. Ahli psikologi Francis Emil Cole mengatakan apabila keinginan dan imajinasi berada dalam konflik, maka sudah tentu imajinasi akan menang, yang mengonfirmasikan bahwa lingkungan eksternal
tidak berpengaruh nyata seperti besarnya pengaruh keselarasan di dalam batin. Kita tidak dapat sepenuhnya mengendalikan lingkungan eksternal, tetapi tentu saja kita bertanggung jawab atas kondisi internal. Kita dapat memberi makan si semut dan si gajah berupa tujuan impian kita, mempersatukan mereka dalam satu tujuan bersama. Apabila Anda menginginkan sukses sejati, maka jangan menghabiskan waktu lagi untuk menunggangi si semut. Sebaiknya kembali ke base camp dan memicu si gajah dengan gambar yang selaras dengan tujuan si semut. Lakukan gencatan senjata di antara si semut dan si gajah. Sebuah perang yang pasti dimenangkan si gajah, dan gantikanlah itu dengan tujuan dan impian bersama. Perjalanan sukses Anda harus melibatkan semua bagian otak untuk mencapai hasil yang optimal. Semut tidak memiliki ukuran dan kekuatan yang memadai untuk menciptakan perubahan radikal. Tetapi semut dan gajah menjadi pemain luar biasa dalam tim ketika mereka selaras. Wow, dari perumpamaan si gajah dan si semut, kita semakin mengerti kekuatan conscious mind dan subconscious mind. Apabila kita mengerti ini, kita membuat mereka menjadi teamwork, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar menjadi satu tim, bukan dipisahkan. Nah, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang pengalaman saya mengatakan bahwa kebanyakan, mayoritas kita tidak mengerti rahasia ini, sehingga tanpa kita sadari, seperti cerita tadi, bahwa kita sering meninggalkan gajah di rumah, semutnya keluar berjuang sendiri. Kalau kita simak cerita tadi, bahwa semut kadang-kadang tidak mampu mengatasi tantangan, tapi gajah dengan mudahnya melangkah melewati tantangan tersebut. Apabila si semutnya naik di atas punggung gajah dan kemudian selaras dengan gajahnya jalan bareng-bareng. Dengan kata lain, bahwa semut tinggal kendalikan gajah ini untuk kemana dia pergi. Nah, itulah cara bekerja subconscious mind dan conscious mind kita. That is why visualisasi dan afirmasi itu sebenarnya adalah kita dengan sadar, yaitu menginstruksikan atau memerintahkan kepada sang gajahnya. Kita program sampai gajahnya, oh itu yang kamu mau, oke? Dan kemudian dia selaras, dia sudah tahu semut mau kemana. Dan semut dengan mudahnya melangkah. Karena gajah satu langkah, semut butuh ribuan, mungkin puluhan ribu langkah. Dan itu adalah satu ilustrasi betapa powerfulnya subconscious mind kita yang belum kita maksimalkan. Dan ini adalah salah satu rahasia yang penting dalam pencapaian banyak hal. Bukan hanya dalam karirmu, tapi juga kesehatan, finansial, relationship, kebahagiaan, damai, dan seterusnya. Sebenarnya tinggal kita belajar bagaimana kita membuat inline atau selaras antara conscious mind dan subconscious mind. Di buku saya, Value Your Life, saya mengistilahkan dengan silent partner. Salah satu bab di buku itu berjudul aktifkan silent partner Anda. Ini yang saya maksud dengan silent partner. Dan sebenarnya ini raksasa yang tidur. Kalau semut dibandingkan gajah, tentu gajah adalah raksasa dibandingkan semut, bukan? Dan tanpa disadari, kita sering berjuang hanya dengan semut. Namun gajah kita biarkan tidur di rumah. Mungkin buat Anda yang pertama kali dengar seperti ini agak sedikit aneh, tidak apa-apa. Dengarkan lagi berulang-ulang. Dengarkan ulang video afirmasi, video visualisasi, dan video yang sekarang Anda dengar ini, dan diulangi. Percaya bahwa pengulangan adalah suatu pembelajaran yang luar biasa. Kalau saya boleh katakan, dan ini salah satu skill. Itu sebabnya kenapa saya bilang kalau belum mengerti, ulangi sampai mengerti. Karena begitu Anda memahami strategi ini, Anda akan sepaham dengan saya bahwa pencapaian impianmu sangat mungkin apabila kita menerapkan strategi ini. Tapi tentu juga ikuti ketentuan-ketentuan yang saya kupas sebelumnya.
Dan kata kunci dari semuanya adalah belief. Percaya pada saat kita visualisasikan. Dan terus mengulangi sampai gajahmu bisa selaras dengan semut. Selamat mempraktekkan. Thank you for watching. Bye.